Kaifa halukum ya aulad? Kaifa asbahtum? Tayyib. Ma darsunal yaum? Akidah. La akidah. Tayyib. Kitab apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Kitab apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Siapa penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah? Nah, siapa yang masih ingat? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Siapa penulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah? Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Ya. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, perhatikan. Ya, semuanya sudah menghafal ya kitab ini ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan muqaddimah yang ketiga, maka terlebih dahulu kita murojaah pelajaran kemarin ya. Ya, siapa yang mau murojaah hafalan matan Al-Usul Ats-Tsalatsah? Mulai dari awal, boleh. Nah, Bapak dari awal ya. Muqaddimah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adhafi. Wad dalilu qawluhu ta'ala والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله ودليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. ما شاء الله بارك الله فيك زادك علما والتوفيق. الثانية. Nah, sekarang yang berikutnya muqaddimah yang kedua. Siapa yang ingin membacakannya dari hafalannya ya? Hafalannya I'lam rahimakallah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu wajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail. Hal amalu bihi. Al-ula anna Allah khalaqana wa lam yatrukna amalan bal arsala ilaina rasulan. Faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala nar. Wa dalilu qawlihi ta'ala Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasul fa akhadnahu akhdahu wabila. As-saniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadati la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Dalil qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. As-salisatu anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hada Allah wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Wa dalil qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Masya Allah, barakallahu fiik wa zadaka ilman wa taufiqan. Nah, baik. Sekarang mukaddimah yang ketiga ya, mau kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Siapa yang sudah hafal? Saya. Nah, Allah yang singkat saja. Nah, Allah. I'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqa lahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na liya'budun yuwahhidun wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah wa a'zamu ma naha anhu syirku wa huwa ibadatu da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sampai ini saja insyaallah kita bahas ini ya. Baik, perhatikan ya, mukadimah yang ketiga ya, dibuka juga bukunya. Alhamdulillah semuanya sudah hafal. Sambil membuka bukunya nanti walaupun sudah hafal dibuka supaya bisa dicatat terjemahannya ya. Di bawahnya dicatat terjemahan dari apa yang sudah kita hafal. Nah, yang ketiga ya, mukadimah yang ketiga. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. I'lam arsyadakallah li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda untuk mentaatinya. Diulangi ya. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda untuk menaatinya. I'lam kepada Anda untuk menaatinya. Jadi beliau ketika memulai menulis kitab beliau ini, beliau selalu mendoakan para pembacanya dan orang-orang yang mau mempelajari buku beliau ini ya, dengan mendoakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina fa'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai yang dirahmati oleh Allah. Dia mendoakan ya, ketahuilah wahai orang yang membaca kitabku ini, semoga Allah merahmati Anda gitu ya. Terus yang kedua, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin gitu ya. Ketahuilah wahai yang dirahmati oleh Allah gitu. Atau ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Nah, yang ketiga ini i'lam arsyadakallah. Ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda untuk menaatinya. Menaati siapa? Menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan beliau apa yang pertama nih? Annal hanifiyata millata Ibrahim. Ya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwa hanifiyah adalah, Hanifiyah itu apa sih? nanti insya Allah akan dijelaskan. Bahwa hanifiyah adalah
adalah syariat dan agamanya Nabi Ibrahim. Adalah Syariat dan agama Nabi Ibrahim. Syariat dan agamanya Nabi Ibrahim. Nah, syariat dan agama Nabi Ibrahim. Baik. Apa itu Hanifiyah? Hanifiyah adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Jadi yang disebut Hanifiyah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan siapa? Allah, dan ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan ikhlas mentauhidkannya. Nah, mentauhidkannya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nah, sudah itu yang disebut Hanifiyah itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya. Ya, jadi beliau berpesan nih pada mukadimah yang ketiga. Mukadimah yang keberapa ini? Yang ketiga. Apa pesan beliau? Ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk pada Anda untuk menaatinya. Bahwa Hanifiyah, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan ikhlas beribadah kepada Allah adalah syariat dan agamanya Nabi Ibrahim. Ya, syariat dan agamanya Nabi Ibrahim. Syariat dan agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu apa syariat dan agamanya Nabi Ibrahim? Nah, beliau melanjutkan di sini, anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Agamanya Nabi Ibrahim adalah anta budallaha wahdahu, yaitu Anda beribadah hanya kepada Allah. Yaitu Anda beribadah hanya kepada Allah. Yaitu Anda menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, diulangi ya, biar yang ketinggalan bisa mengejar. Perhatikan, ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda untuk menaatinya, bahwa Hanifiyah, bahwa beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan ikhlas dalam beribadah kepadanya adalah ajaran agama, adalah syariat dan ajaran agamanya Nabi Ibrahim. Yaitu apa ajaran Nabi Ibrahim? Anta'budallaha wahdah, agar Anda beribadah, yaitu agar Anda beribadah kepada Allah, atau agar Anda hanya beribadah kepada Allah. Ajarannya Nabi Ibrahim adalah agar Anda, yaitu Anda beribadah kepada Allah, atau Anda hanya beribadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan agama, hanya kepadanya. Kepadanya siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ajarannya Nabi Ibrahim yang harus kita ikuti, yang harus kita jalankan adalah apa? Beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama, hanya kepadanya. Jadi semua ajaran agama, mengikhlaskan agama hanya kepadanya, hanya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan agama hanya kepadanya,
hanya kepadanya. Kepadanya itu kepada siapa? Allah. Kalau kita menjalankan agama harus ikhlas menjalankannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat niatnya ikhlas karena siapa? Allah, menjalankan agama untuk Allah. Kalau puasa niatnya ikhlas karena Allah. Ya, ketika kita melakukan semua ibadah niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah harus ya menjalankan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Ya. Oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh umat manusia. Oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh umat manusia. Allah menyuruh. Ya, menyuruh seluruh umat manusia. Oleh karena itu Allah menyuruh umat manusia dan menciptakan mereka ya. Sudah. Oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh umat manusia dan menciptakan mereka untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ajaran agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh umat manusia dan menciptakan mereka, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Diulangi lagi ya, diulangi. Oleh karena itu Allah memerintahkan seluruh umat manusia dan menciptakan mereka, yaitu untuk apa? Yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menciptakan saya, tidak menciptakan anak-anak semuanya, tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hikmah dan tujuan diciptakannya jin dan manusia adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadinya kalau kita diperintahkan ibadah, malas atau tidak?
Tidak. Karena apa? Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini adalah untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk ibadah. Jadi kalau kita diperintahkan untuk ibadah, malas atau tidak? Tidak boleh. Kalau diperintahkan sholat, kalau masih tidur dibangunkan sholat, malas atau tidak? Bismillah langsung ya berangkat sholat, ya wudu dulu, kemudian pakai baju sholatnya, kemudian sholat. Ya begitu ya. Contohnya begitu. Apa makna ya'budun? Ya'budun. Nah, dia mengatakan makna ya'budun. Makna ya'budun. Makna ya'budun, makna beribadah adalah yuwahhidun. Makna beribadah adalah mentauhidkan. Makna ibadah adalah mentauhidkan. Ya. Jadi ibadah itu maknanya ya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Kalau makna ya'budun itu, makna ya'budun tadi apa? Beribadah kan? Makna beribadah adalah mentauhidkan. Jadi mentauhidkan Allah. Makna ya'budun, yuwahhidun. Makna dari beribadah kepadaku adalah mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah yang paling besar, paling agung, paling utama, tujuan dan hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belajar tauhid, belajar akidah harus semangat, harus rajin. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Yang Allah perintahkan adalah tauhid. Ya. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi tauhid. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Adalah tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu ifradullahi bil ibadah. Ifradullahi bil ibadah. Jadi tauhid itu apa? Mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Jadi perkara terbesar, perkara yang paling agung yang Allah perintahkan kepada umat manusia dan juga jin adalah tauhid. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Mengesahkan Allah dalam beribadah. Dan tauhid ini merupakan dasar, merupakan pondasi, merupakan perkara yang pertama kali yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul serta semua dai, semua ulama, semua penyeru kebenaran, semuanya mendakwakannya adalah mendakwahkan tauhid. Dakwah mereka adalah dakwah untuk mengajak kepada tauhid.
Contohnya Allah berfirman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan telah kami utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada sesembahan. Ya, tidak ada sesembahan ya yang lain selain Dia, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Hud, Shalih, Syuaib juga menyeru kaumnya demikian, ya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada sembahan yang lain bagi kalian kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Masih kurang? Diulangi lagi. Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Perkara yang paling besar yang Allah perintahkan, wa makna liya'budun adalah yuwahhidun, dan makna menyembah dan makna beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Perkara yang paling besar, perkara yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid. Yaitu tauhid apa? Tauhid ifradullahi bil ibadah. Menauhidkan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kemudian beliau mengatakan wa a'zamu ma naha anhu syirku. Dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik. Apa? Wa a'zamu ma naha anhu syirku. Perkara paling besar, perkara terbesar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Apa itu syirik? Nah, apa itu syirik? Syirik adalah dakwatu ghairihi ma'ah. Dakwatu ghairihi ma'ah. Dakwatu ghairihi ma'ah itu apa? Menyeru selain Allah. Menyeru itu mengajak, berdoa, beribadah kepada selain Allah, ya, bersamaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada selain Allah, ya, bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berbuat syirik itu adalah dia beribadah kepada selain Allah, walaupun dia juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami? Ya, atau dengan bahasa yang lain, yang disebut syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah. Nah, pada sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala adalah syirik adalah dakwatu ghairihi mah. Beribadah kepada selain Allah walaupun dia juga beribadah kepada Allah. Nah, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah
dan jangan berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu pun. Atau sembahlah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berbuat syirik, karena dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Kalau orang melakukan syirik besar, terus kemudian dia belum bertobat, meninggal dunia, dosanya diampuni atau tidak? Tidak diampuni. Satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa syirik. Ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh. Karena apa? Karena dia telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar, ya. Nah, bahayanya syirik ini sangat luar biasa, ya. Ya, syirik besar ini dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya sudah bertobat di dunia. Kemudian bahaya syirik besar ini bisa menghapus semua amal. Kita setiap hari sholat, puasa, ya, zakat, haji, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Tapi kalau pernah berbuat syirik besar sekali saja, maka semua amalnya akan dihapus pahalanya. La'in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau seandainya engkau berbuat syirik, semua amalmu akan dihapus pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua pahala yang pernah dia lakukan dari amal solehnya ini semuanya akan dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, orang yang berbuat syirik, ya, dia telah keluar dari Islam. Lalu orang yang berbuat syirik ini diharamkan masuk ke dalam surga dan dia kekal abadi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa firman-Nya? Nah, jadi orang yang berbuat syirik akan kekal, ya. Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya, orang yang berbuat syirik kepada Allah maka diharamkan baginya surga, haram masuk dalam surga, dan baginya tempatnya adalah di mana? Di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sekali-kali tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Orang yang berbuat syirik, orang yang paling zalim karena menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Saya mau tanya. Tayyib, ada yang mau ditanyakan? Boleh. Saya Fadhal. Fadhal. orang bukannya kalau mereka berbuat syirik itu kan mereka menzalimi Allah. Bukannya mereka yang sebenarnya menzalimi dirinya mereka. Iya, kalau dia mendolimi Allah betul, dan akhirnya dia pun mendolimi diri mereka sendiri karena dia mendolimi Allah, merampas haknya Allah. Haknya Allah apa? Yaitu satu-satunya yang wajib untuk disembah, diibadahi. Tapi malah dia menyembah Allah dan menyembah selain Allah, atau bahkan menyembah selain Allah saja. Nah, maka dia telah mendolimi Allah. Nah, karena dia mendolimi Allah, maka dia mendolimi dirinya sendiri. Kenapa dia mendolimi dirinya sendiri? Karena dia nanti akan memasukkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Kenapa? Karena dia tidak mau beriman, tidak mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi pertanyaan? Tafadhol. Ya. Siapa yang mau tanya?
Kalau kalau orang misalnya sudah bertaubat nasuha tapi berbuat syiriknya itu setelah berbuat syirik kemudian bertaubat kemudian melakukan amal ibadah itu amal ibadahnya terhapus. Enggak, kalau sudah bertobat, kemudian dia bertobat dari dosa syirik, kemudian dia beribadah lagi, ya dapat pahala lagi. Kan sudah bertobat dari dosa syirik, maka semua amalnya akan bernilai ibadah lagi, akan bernilai pahala lagi. Yang penting dia sudah bertobat kepada Allah dari dosa syirik. Baik, fadhal. Allah kan tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Tapi kan jin kan tidak beribadah kepada Allah. Jin juga beribadah. Jin muslim juga beribadah kepada Allah. Makanya nanti kalau jin kafir nggak beribadah, seperti manusia juga ada yang kafir. Apa mereka beribadah kepada Allah? Tidak. Ya, jin muslim juga ada yang beribadah. Ketika turunnya surat Al-Jin, Allah berfirman gimana? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'nal qur'ana ajaba. Jadi ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, jin itu ikut-ikut dengarkan. Ya, ketika ikut dengarkan ayat Al-Quran itu dibacakan ya oleh Nabi Muhammad SAW, maka jin mengabarkan kepada kaumnya. Ya, sesungguhnya kaumnya jin sendiri. Jadi jinnya ini yang dengarkan ayat Al-Quran turun ini mengabarkan kepada kaumnya, kaum jin. Ya, inna sami'nal qur'ana ajaba. Sungguh kami mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sungguh menakjubkan. Yahdi ila rusdi. Ya, Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, sampai akhir ini. Nah, jadi jin itu juga beribadah, mau mendengarkan Al-Quran, ya, membaca, mau belajar, mau mempelajari Al-Quran. Lihat nih, jin saja mau belajar Al-Quran, ya kan? Mau membaca, menghafal, ya kan? Mau mengamalkan Al-Quran. Makanya manusia juga jangan mau kalah dengan jin, harus belajar, ya. Belajar Al-Quran, menghafal, ya. Terus dipahami maknanya, kemudian dipraktekkan, ya, diamalkan. Tapi kan Nabi Sulaiman juga punya pasukan jin. Iya. Jin muslim. Jin muslim. Ada yang jin muslim, tapi ada yang nggak baik juga. Tapi semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi silakan bertanya. Iya. Sudah cukup sampai di sini. Tayyib, kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu pelajaran fikih anak. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.